Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita akan unboxing dan nyobain sebuah electric jigsaw dari Haston. Udah kenal ya brand ini ya, yang tadinya Pro Hex. Ya, untuk harganya sendiri jigsaw Haston ini dibanderol dengan harga 500 ribuan. Ya 500 ribu gede lah, hampir ke 600. Ya, dari harganya bisa kita bilang ini tuh untuk kelas-kelas menengah ya, bukan hanya untuk sekedar hobi ya, untuk usaha juga sepertinya harga segitu udah masuk. Jadi ya langsung aja nih kita mau bahas kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya sebelum teman-teman memutuskan untuk beli. Ya sebelumnya kita lihat dulu ya untuk kemasannya. Ya untuk packagingnya sendiri finishingnya bagus ya, rapi, warna kuning gitu, glossy, dan di atas ada brandnya Haston. Di sini ada modelnya ART 3090011. Ya, jigsaw mesin seperti ini ya bentuk mesinnya. Nanti kita lihat steel 10 mili untuk kapasitas potong ini ya, dan wood untuk 90 mili. Ini 650 untuk wattnya, 220 volt. Ini untuk SPM-nya ya, 0 sampai 3100 per menit dan durable 50 tahun pengalaman. Ya, ini ada keterangannya. Ini untuk LED ya, dia ada LED-nya, heavy duty Haston product. Lalu di bagian samping di sini sama ada tipenya Haston, mesin gergaji listrik, fitur-fitur ya bisa dilihat sendiri, tombol penyetel untuk pengatur kecepatan gergaji, memiliki tuas untuk pengaturan 3 orbital setting dan pemotongan lurus, dan lampu LED depan dengan fitur afterglow. Ya, ini nomor registrasi ya, barang K3L-nya. Lalu di bagian sini sama, di bagian sini juga ya sama. Oke, langsung aja kita cek. Ya langsung kelihatan unitnya dan ada apa aja di sini. Ya yang pertama kita mendapat paralel guide-nya. Ini untuk kualitasnya bisa dibilang tipis ya, agak ringkih gitu. Seperti ini besinya. Ya paling 1 mili nih. Tapi lumayan lah dapat ya. Karena ada juga yang nggak dapat. Ya selanjutnya kita lihat ini ada ya, surat-suratnya. Yang pertama kita lihat ada buku petunjuk manual ya, seperti ini ya, dibaca-baca dulu. Dan selanjutnya di sini ada kartu garansinya. Untuk kartu garansinya, nah perhatikan kartu garansi harus dikembalikan selambat-lambatnya 5 hari dari tanggal pembelian, dan keterangan garansinya itu berlaku selama 1 tahun ya dari tanggal pembelian. Ya ini ya teman-teman bisa baca, garansi berlaku untuk servis dan penggantian spare part. Oh berarti suku cadangnya juga gratis ya selama 1 tahun, dan ongkos servis gratis. Tapi ongkos pengiriman ditanggung pembeli ya selalu ya. Garansi berlaku untuk 1 kali reparasi servis selama masa garansi. Ya seperti itu untuk keterangan garansinya. Lalu ini ada cadangan untuk ya karbon brushnya seperti ini. Dan selanjutnya di bagian dalam sepertinya habis ya. Nah untuk isinya ini kosong. Saya singkirkan dulu untuk kelengkapannya. Sekarang kita langsung lihat unitnya. Ya seperti ini ya untuk fisik dari bodinya. Ya, dari spesifikasinya di sini tertera sama sih ya dengan yang di boxnya tadi. Haston jigsaw 220 volt 50 Hz 650 watt untuk knowledge speednya, SPM-nya naik turunnya itu ya 0 sampai 3100 RPM. Dan untuk kapasitas potongnya maksimal 90 mili itu untuk di kayu, dan untuk tipenya atau modelnya ART 3090011 ya seperti itu. Ya untuk fitur-fiturnya sendiri lumayan lengkap sih kalau saya lihat. Ya di bagian atas seperti biasa ya ada settingan untuk kecepatannya. Itu dari speed 1 sampai maksimal 5 ya maksimalnya itu ya. Selanjutnya ada trigger yang ya triggernya ini clicky ya, mantap, cukup lebar, dan ada safety lock. Sorry bukan safety lock, ternyata ini lock button. Jadi kita bisa nyalain terus menerus ya kalau kita tekan lock buttonnya seperti ini. Ya, fitur selanjutnya di sini ada pendulum ya. Pendulum ini penting kalau kita mau motong cepet. Tapi kalau mau rapi ya biar aja agak lama, kita pakai 0 aja. Ya, walaupun sebenarnya kalau saya sih ya lebih mengutamakan kerapian, tapi kadang-kadang ya butuh juga sih untuk motong cepet. Ya intinya lebih bagus ada lah ya ketimbang nggak ada. Ya selanjutnya di sini bisa kita lihat ada penyedot debu ya, tapi ini aktif kalau kita hubungkan ke vakum ya. Kalau nggak dia nggak akan bisa keluar dari sini. Dan ya dia tidak ada
peniup debunya ya. Tidak ada fitur peniup debu untuk membersihkan pemotongannya. Seperti itu. Ya, selanjutnya fitur-fiturnya kita lihat untuk pengunciannya nih. Ini udah saya suka ya, seperti ini ya. Dia udah quick release, jadi kita tinggal geser aja seperti ini untuk memasukkan jigsaw blade-nya. Nggak perlu kunci lagi. Seperti itu. Ya, selanjutnya di bagian base-nya ya. Di bagian base-nya ini kita lihat ada penguncian. Penguncian ini menggunakan kunci yang ada di sini ya. Jadi kita kalau mau miringkan, mau berapa derajat gitu, ini masih kita atur manual, kita kendorin. Dan base-nya bisa kita miringkan sesuai kemauan. Ya, seperti itu. Dan fitur selanjutnya udah ya, ini tuh cuman untuk memasukkan parallel guide aja, ini ada slotnya. Pengunciannya seperti itu. Dan ya, tak lupa juga ada LED-nya ya di bagian situ. Ini belum nyala, belum saya colok. Ya, untuk fitur-fitur tergolong standar lah ya. Ya, lanjut kita bahas ke build quality-nya ya. Untuk build quality-nya ini saya nilai secara umum ya, secara keseluruhan. Itu tuh sebenarnya bagus, feel kokohnya dapat, tidak ringkih gitu ya. Dan untuk bobotnya sendiri ini 2,2 kilo ya, bisa dikatakan itu cukup berbobot untuk sebuah jigsaw. Intinya kalau dinilai secara keseluruhan ya udah mantap ya, solid gitu. Tapi kalau saya kaji lagi secara terperinci ya, itu saya perhatikan teman-teman bisa lihat ya untuk bagian gearboxnya inilah yang kita katakan gearbox ya di bagian depan sini. Ini kan udah metal ya. Ya saya kira udah full metal, tapi ternyata setelah saya perhatikan lebih rinci lagi, ternyata metalnya itu hanya casingnya doang. Jadi dia cuman menutupi bagian plastik yang ada di dalam ya. Ya intinya untuk bodinya bisa saya katakan ini tuh masih full plastik lah. Ya metalnya ini hanya untuk penutupnya doang, bukan full metal untuk gearboxnya ya. Iya, tapi ya untuk bagian lainnya sih kalau saya nilai sih udah oke. Plastik-plastiknya ya udah mantap ya, udah cukup kokoh. Dan untuk rubbernya juga ini rapi, solid, dan ya bisa dikatakan sih udah mantap lah. Ditambah lagi untuk base-nya ini tuh ya udah mantap ya, karena dia base plate-nya bukan sekedar plat aja, tapi ya udah besi cor-coran gitu ya, udah dari magnesium gitu ya. Ya bisa dikatakan udah oke lah untuk harga segitu. Ya oke lah ya, kalau gitu kita langsung uji aja, kita tes bagaimana feel dan performanya, apakah mantap. Ya langsung aja ya kita cobain. Oke, sekarang kita mau coba-coba untuk potong lurus dulu ya, apakah jigsaw ini enak, nyaman gitu ya. Dan kita akan coba bikin garis. Kita akan ikutin garis ini. Nah, untuk jigsaw blade-nya ini saya pakai yang clean forward ya. Kita coba nyalakan. Ini speed minimal. Ya, tidak jalan ya. Speed 1. Ya, seperti itu. Speed 2. Ya, kita coba speed 3 aja ya. Kita ikutin garis ini apakah mau rata. Ya kalau saya bilang sih rata ya, tapi ini mungkin kualitas kayunya jelek. Padahal udah clean forward. Sorry, saya pakai pendulum ternyata. Ya, saya bikin 0 ya. Saya bikin 0 tanpa pendulum. Kita ulangin. Oke, feel nyamannya dapat, dan jigsaw ini tuh mudah dikendalikan, nggak lari sana kemari ya. Untuk hasilnya ini tergolong oke kalau saya bilang, mantap. Ini freehand ya, itu hasilnya teman-teman bisa lihat. Ya, seperti itu. Mantap ya. Ya, sekarang kita coba untuk belok-belok ya. Kita menggunakan speed forward.
Ya, untuk kayu seperti ini ya, yang pekerjaannya tidak terlalu berat, yang papan-papan seperti ini, yang bisa dikatakan tidak terlalu keras lah ya, itu speed 3 aja udah cukup loh. Dan untuk dayanya teman-teman bisa lihat berapa yang terpakai. Ya, kita coba ya. Ternyata kurang. Untuk belok-belok harus 4 ya. Ya, untuk belok-belok kan dia sering kejepit ya untuk blade-nya. Jadi dia butuh torsi yang lebih gede. Jadi speednya speed 4 dan dayanya pemakaian watt-nya teman-teman bisa lihat tadi ya di bawah. Jadi kalau teman-teman yang projectnya seperti kayu-kayu seperti ini udah dapat gambaran ya untuk daya yang terpakai. Lalu untuk hasil potongnya sendiri, untuk belok-belok ya, ini bisa saya bilang nyaman, feel-nya itu enak, dia itu gampang diarahkan. Jadi dia nggak ngelawan gitu ya, kita belokin langsung ngikut gitu. Kebanyakan jigsaw itu agak sulit dikendalikan, tapi kalau ini ya termasuk nyaman kalau saya bilang. Nah sekarang kita coba juga ke balok-balok 2 inci ya. Balok-balok kusen ini kayu mahoni. Ya kita menggunakan blade yang apa ini? Progressor forward ya. Yang pertama ini saya tidak pakai pendulum sama sekali ya. Kita lihat berapa dayanya dan seperti apa kecepatannya dan seperti apa hasilnya. Ya untuk dayanya teman-teman bisa lihat di bawah. Untuk speednya ini tentunya saya maksimalkan ya. Dia ada 5 speed ini. Ya yang pertama tanpa pendulum. Ya cukup lama memang ya, tapi hasilnya rapi, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita bandingkan dengan pendulum nomor 3. Kita lihat berapa dayanya dan seperti apa kecepatannya. Kita coba ya. 1, 2. Ya, jauh lebih cepat, tapi hasilnya dia sedikit kasar ya. Tapi masih bisa ditoleransi sih, mengingat kecepatannya yang bisa dikatakan sangat oke ya. Ya intinya kalau mau ambil pertengahan sih, mungkin ambil pendulum 1 ataupun 2 ya. Jadi dia nggak terlalu lambat dan nggak terlalu kasar juga. Ya pandai-pandai teman-teman lah. Ya untuk dayanya udah lihat tadi ya di bawah ya, untuk penggunaan tebal-tebal seperti ini. Ya bisa dibilang sih mantap. Kita mau cek suhu dulu ya. Untuk suhu ini sepertinya adem ayem aja gitu. Kita coba. Nah
33 ya. 31, 30, 31. Ya, ini bisa dibilang mantap sekali. Rata-rata sih biasanya 35 sampai 40 ya. Ini cuman 30 sekian aja. Ya, untuk suhunya bisa dikatakan ini tuh mantap. Manajemen suhunya ya. Ya oke ya, jadi itu tadi adalah dari hasil uji cobanya. Kalau saya bicara soal performanya ya saya bilang ini itu mantap ya, tenaganya oke. Dan ya untuk feel-nya juga ini tergolong nyaman, tidak bergetar ya. Maksudnya bukan tidak bergetar, ya bahasanya getarannya minim ya, masih bisa diterima, tidak terlalu parah ya, intinya masih nyaman gitulah. Ya itu untuk performa dan feel-nya ya, mantap. Nah tadi kalau kita kaji ulang soal build quality-nya yang ini tadi yang dari apa gitu ya, dari plastik gitu ya, metalnya ini hanya case-nya doang. Ya sebenarnya sih di harga 500 ribuan ya rata-rata memang masih plastik semua ya. Hanya aja ya kalau memang ini tadi memang beneran metal semua untuk gearbox-nya ya saya rasa ini tuh menjadi pesaing berat ya di pasaran di harga segitu ya. Tapi ya memang rata-rata di range harga 500 ribu ya memang masih plastik, mau gimana lagi. Nah lanjut kalau kita bahas masalah fitur peniup debunya yang tadi saya katakan nggak ada ya, tidak ada fitur peniup debunya. Nah kabar baiknya walaupun dia tidak ada fitur peniup debunya, ternyata tiupannya ada, bisa meniup serpihan untuk gergajinya itu ya, itu tadi udah saya tes, ternyata dia itu keluar anginnya dan bisa membersihkan permukaan media yang kita potong, jadi tidak tertutupi ya garis-garis yang mau kita potong. Nah itu kabar baiknya. Nah kabar buruknya dengan adanya anginnya yang keluar, tiupan angin itu tadi, nah tentunya anginnya tidak bisa kita matikan dong ya. Artinya kalau kita sambung ke vacuum cleaner untuk disedot, artinya vakum yang kita sedot dengan angin yang keluar itu bertentangan dong ya. Seharusnya anginnya itu bisa dimatikan agar bisa maksimal sedotan vakumnya kan gitu ya. Tapi ini ya anginnya keluar tidak bisa kita matikan. Artinya dia akan tetap menghembus dan pastinya untuk sedotan vakumnya itu pasti nggak akan maksimal. Ya itu aja sih. Ya mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas untuk produk Haston kali ini mengenai kelebihan dan kekurangannya. Ya semoga aja bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau beli. Ya oke ya, sekian dulu video kita kali ini. Kalau teman-teman ada masukan, kritik ataupun saran silahkan aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.